Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septri Uswatun Maurida, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 2 Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bapak Ibu guru hebat, apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam pembelajaran biologi? Apakah murid-murid terlihat tidak antusias dalam pembelajaran? Atau mungkin mereka menganggap pembelajaran biologi itu tidak kekinian, ribet, dan menyulitkan dengan banyaknya bahasa Latin? Hai Pija, hari ini kita belajar biologi ya? Kamu Yohana? Iya, hari ini kita belajar biologi. Aku pusing deh karena banyaknya bahasa Latin. Aku nggak ngerti, Yohana. Awalnya saya berpikir, kenapa ya hampir semua murid-murid saya tidak semangat belajar biologi, apalagi kalau materi klasifikasi. Setelah diidentifikasi permasalahan belajar biologi, disimpulkan bahwa situasi ini dikarenakan 1. Rendahnya motivasi yang berdampak pada hasil belajar murid. 2. Murid merasa sulit memahami bahasa ilmiah sehingga menyebabkan murid kurang tertarik dalam pembelajaran biologi. 3. Penerapan strategi pembelajaran yang kurang tepat. Dan 4. Kurangnya guru dalam memanfaatkan teknologi IT berbasis AI. Hal ini juga terlihat dalam rapor pendidikan SMA Negeri 2 Sipora per tanggal 23 Maret 2024 dengan menurunnya kualitas pembelajaran sebanyak 5,48%. Dalam mengatasi permasalahan ini, saya tertantang untuk pertama, memilih metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid agar murid termotivasi. 2. Menggunakan media yang tepat untuk memudahkan murid dalam memahami bahasa Latin. 3. Menggunakan strategi yang tepat sesuai dengan materi pembelajaran. Dan yang keempat, pembelajaran yang inovatif dengan beraksi. Pembelajaran berdiferensiasi dengan teknologi IT berbasis AI seperti aplikasi Google Lens dan Suno AI, sehingga semakin meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid. Pembelajaran diferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga murid merasa tertantang untuk belajar. Ada 4 faktor yang ikut berperan dalam meningkatkan pembelajaran yang berbeda ini, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Diawali dengan memberikan materi dasar klasifikasi dengan menggunakan beberapa konten berupa PPT maupun video urutan takson hewan dan tumbuhan. Setelah itu, murid melakukan game estafet kelompok untuk menentukan urutan takson hewan dan tumbuhan yang sudah dipelajari. Kelompok yang paling cepat menyerahkan spidol kepada guru dan jawabannya benar, itulah pemenang game estafet kelompok hari ini. Dilanjutkan dengan memberikan materi mengenai tata nama binomial nomenklatur. Setelah murid selesai mempelajari binomial nomenklatur, murid diarahkan untuk melakukan praktik bersama kelompoknya keluar kelas menuju lingkungan sekolah. Di sana, mereka diarahkan untuk mengeksplor berbagai jenis tanaman maupun tumbuhan liar yang ada di sekolah dengan memanfaatkan aplikasi Google Lens. Setelah mereka mendapatkan taksonomi tanaman yang diinginkan, mereka akan kembali ke kelasnya untuk mendiskusikan hasil identifikasi taksonomi tanaman yang kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Untuk mempresentasikannya, apakah ada yang ditanyakan? Izin, Bu. Ya, silakan, nak. Bu, kami boleh buat dalam bentuk lagu, Bu? Berarti boleh kami buat puisi, Bu? Bu, berarti kalau sudah diklasifikasikan, berarti boleh ditempel di koper? Dalam mempresentasikan hasil kelompoknya, mereka menghasilkan produk yang berbeda-beda sesuai dengan bakat dan minatnya. Ada yang mempresentasikan dalam bentuk puisi. Sika Serumpi, itulah namamu. Di keluarga Sikadase. Kerajaan Lantai, kau bernaung di sana. Tertulis dalam buku. Bagian hidup. Ada yang membuat taksonomi tanaman yang langsung ditempelkan di pohon agar murid kelas lain dapat mengetahui jenis dan manfaat dari tanaman tersebut.
Dan ada pula kelompok yang mempresentasikan dalam bentuk lagu dengan memanfaatkan aplikasi Suno AI. Silakan kepada kelompok 1, kita kasih aplaus ke kelompok 1. Taksonomi kelapa dalam bentuk sebuah lagu yang kami buat menggunakan aplikasi Suno AI. Aplikasi Suno AI ternyata sangat menarik buat mereka. Dengan antusias yang tinggi, mereka mendiskusikan lirik lagu taksonomi yang sudah mereka identifikasi, kemudian menuliskannya pada aplikasi Suno AI, memilih jenis musik dan suaranya. Dalam hitungan detik, lagu sudah siap untuk dipresentasikan di depan kelas. Di akhir kegiatan pembelajaran, saya mengajak murid untuk merefleksikan hasil belajarnya melalui kuis singkat. Bapak Ibu guru hebat, melalui tayangan yang Anda lihat, dapat kita cermati bahwa pembelajaran yang menarik dapat kita lakukan dengan cara sederhana dengan memanfaatkan aset yang sudah ada seperti lingkungan sekolah dan pemanfaatan perkembangan IT. Selain itu, pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dapat kita lakukan dengan memenuhi kebutuhan belajar murid, salah satunya dengan pembelajaran diferensiasi, dengan pemanfaatan aset lingkungan dan IT sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan diferensiasi produk dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan bakat dan minat murid. Untuk kita. Baik, terakhir, kalau tadi lagunya keren sekali ya, kelompok 1 ya. Gimana kalau kita nyanyikan bersama-sama? Baik, terima kasih untuk pembelajaran yang menyenangkan kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar biologi dengan memanfaatkan aplikasi AI sangat menyenangkan dan mempermudah saya memahami klasifikasi makhluk hidup. Belajar di alam sangat seru, apalagi kita dibantu dengan Google Lens. Awalnya saya pikir untuk belajar biologi itu merupakan hal yang sulit dan membosankan. Dan ternyata apa yang saya pikirkan itu semuanya salah. Belajar biologi dengan menggunakan berbagai aplikasi itu sangatlah keren, bagus dan mudah untuk kita memahaminya. Pembelajaran menggunakan TIK berbasis AI sangat menarik, seperti aplikasi Suno AI. Ini menginspirasi saya agar dapat diimplementasikan dalam mata pelajaran kimia yang saya ambil. Sebagai guru, kita dituntut untuk kreatif dan inovatif agar murid semangat belajar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Mari menjadi guru kreatif, inovatif, dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.